Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, pembelajaran ketiga kita. Kali ini bersama Ibu Sita, tetapi pembelajaran ini dibuat oleh Pak Ubed dan Bu Sita. Ibu lanjut. Kita masih membahas terkait teks diskusi ya. Kompetensi dasar untuk pembelajaran kali ini adalah 1. Menelaah pendapat dan argumen yang mendukung dan yang kontra. 2. Menyajikan gagasan atau pendapat atau argumen yang mendukung dan yang kontra serta solusi dengan permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan kalian mampu 1. Mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan teks diskusi. 2. Menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks diskusi. 3. Menjelaskan struktur dan ciri kebahasaan teks diskusi. 4. Menulis teks diskusi. 5. Melakukan diskusi. Selanjutnya, baik. Pada pertemuan atau pembelajaran pertama, kalian sudah Ibu singgung terkait struktur teks diskusi. Strukturnya ada 4, ada pendahuluan atau isu, lalu ada isi atau argumen pendukung, lalu ada isi lagi masih, atau argumen menentang ya, itu Ibu salah tulis, lalu terakhir ada simpulan. Selanjutnya, isu itu apa? Isu itu berisi masalah yang akan didiskusikan secara bersama-sama. Apa masalah yang akan dibahas? Lalu setelah diberikan contoh isunya, lalu di bawahnya paragraf selanjutnya ada argumen mendukung. Apa itu argumen mendukung atau argumen pro? Berisi argumen atau alasan yang mendukung suatu hal yang menjadi pokok permasalahan diskusi. Setelah menyampaikan masalah atau isunya, penulis dapat menyampaikan pendapat dari sudut pandang yang mendukung terhadap isu tersebut. Selanjutnya, argumen menentang atau kontra. Ini berisi argumen atau alasan yang menentang argumen yang mendukung. Jadi, argumen atau pendapat yang mendukung terhadap isu, lalu selanjutnya argumen atau pendapat yang menentang terhadap isu. Pada tahap ini, penulis memaparkan pendapat disertai alasan dan bukti dari sudut pandang yang kontra atau menentang. Terakhir, berisi kesimpulan. Kesimpulan ini adalah hasil akhir yang berisi kesimpulan atau rekomendasi terhadap suatu isu yang dibahas atau diberi jalan tengahnya antara pendapat pro dan pendapat kontra. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks diskusi. 1. Menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu sekarang, karena biasanya topik bahasaan teks diskusi adalah permasalahan yang aktual. Aktual itu baru atau yang sedang terjadi. 2. Kata-kata yang digunakan juga menunjukkan waktu kini atau apa yang sedang terjadi, seperti kata sedang, kini, perlu, bertindak, selamatkan, hentikan, perbaiki, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kata mewakili pikiran dan perasaan yang mengekspresikan emosi dari penulisnya. Misal, percaya, yakin, pikir, rasa, kagum, senang, terkejut, ragu, harap, suka. Ini sudah Ibu jelaskan sebelumnya untuk pertemuan pertama kemarin. Selanjutnya, menggunakan kata emotif yang membuat pembaca seakan melihat dan merasakan emosi persoalan seperti yang penulis atau pembicara pikirkan. Contoh katanya menakjubkan, ganas, liar, berharga, istimewa. 5. Menggunakan bahasa evaluatif untuk mengkaji argumen serta bukti pendukung, misal berpikiran sempit, sangat jelas, menguntungkan masa depan. Ini evaluatif, bahasa evaluatif. Keenam, menggunakan kata modalitas atau derajat kepastian, yakni kata yang mempunyai makna kemungkinan dan kenyataan yang dinyatakan dalam kalimat. Contoh, mesti, seharusnya, selalu, biasanya, hampir, nyaris, kadang-kadang, tak perlu dipersoalkan. Ini contoh modalitas.
Selanjutnya, konjungsi atau penanda kohesi koherensi. Kohesi adalah kepaduan yang dicapai melalui bentuk kata, sementara koherensi kepaduan yang dicapai melalui makna. Jadi konjungsi penanda kohesi koherensi berarti kata sambung atau kata hubung yang memadukan kata berdasarkan bentuk dan maknanya. Contohnya ini. Tetapi bagaimanapun juga dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis diskusi. Ini Ibu salah tulis lagi, ada seminar, ada simposium, ada diskusi panel, ada konferensi, ada 8 ya. Lalu ada kongres, ada muktamar, ada lokakarya, ada brainstorming. Apa itu? Ini. Seminar, penjelasannya ya. Seminar merupakan pertemuan khusus yang dilaksanakan secara sistematis dan menjunjung nilai akademis bertujuan untuk melakukan studi menyeluruh tentang suatu topik tertentu. Simposium adalah serangkaian pidato atau ceramah pendek di depan peserta dari seorang pemimpin untuk didiskusikan bersama-sama. Diskusi panel atau kelompok. Diskusi merupakan forum pertukaran pikiran yang dilakukan oleh sekelompok orang yang saling berhadapan. Pada setiap kelompok sudah mempersiapkan materi atau pendapat dan alat bukti mengenai suatu topik. Selanjutnya, konferensi merupakan rapat besar atau pertemuan yang dilaksanakan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang akan dihadapi secara bersama. Kongres adalah pertemuan besar para wakil organisasi, baik organisasi politik, sosial, atau keprofesian, untuk mendiskusikan atau mengambil keputusan terhadap suatu topik atau permasalahan. Selanjutnya, muktamar. Muktamar adalah permusyawaratan tertinggi yang diadakan oleh pimpinan pusat dalam sebuah organisasi. Pertemuan ini akan dihadiri oleh para wakil organisasi untuk mengambil keputusan mengenai suatu permasalahan. Lokakarya adalah pertemuan yang dilaksanakan oleh para ahli bidang tertentu untuk membahas atau mendiskusikan suatu permasalahan. Brainstorming merupakan diskusi teknis yang berhubungan dengan penciptaan atau kreativitas. Dilaksanakan untuk menemukan penyelesaian dari sesuatu yang harus diciptakan atau diadakan dengan mengumpulkan gagasan spontan dari anggota kelompok. Selanjutnya, telaah struktur. Ini contoh teks diskusi. Ada judulnya sarapan membuat gemuk. Ya kah? Nah, isunya atau pendahuluannya. Ada kecenderungan para remaja putri menghindari sarapan karena takut gemuk. Benarkah dengan sarapan dapat meningkatkan berat badan kita? Ini isu. Lalu setelah paragraf ini ada paragraf argumen pendukung. Ini dia isinya, argumen pendukung. Sebagian orang berpendapat bahwa tidak sarapan dapat menurunkan berat badan alias mengurangi kegemukan. Berarti dia setuju kalau sarapan dapat mengurangi berat badan. Tidak sarapan dapat dikatakan pula puasa jangka pendek. Menurut Deddy Corbuzier, dengan program OCD yang digagasnya, dinyatakan bahwa dalam puasa singkat tubuh akan memulai untuk meningkatkan liposis, proses pelepasan lemak. Hal itu dilakukan dengan menurunkan ilusi dan meningkatkan hormon lipotik serta glukagon, seperti glukagon, hormon pertumbuhan, dan katekolamin. Sel-sel lemak mendapatkan pesanan kuat dan membuka pintu mereka untuk terbakar. Hal tersebut berarti puasa jangka pendek atau tidak sarapan tidak akan menurunkan metabolisme tubuh. Berarti kalau yang argumen pro ini dia setuju bahwa sesuai dengan isunya bahwa sarapan ini membuat gemuk. Dia setuju dengan isu ini. Nah, setelah argumen pendukung ini ada argumen menentang, berarti dia tidak setuju dengan isu yang dibahas di awal. Perlu atau tidaknya sarapan pagi tentu menimbulkan pro dan kontra. Menentang pro
dan kontra menentang dari sebagian kalangan. Akan tetapi, alangkah lebih baik jika kita selalu membiasakan untuk sarapan pagi. Nah, ini yang tidak setuju. Kalau sarapan bikin gemuk, berarti dia setuju kalau kita harus sarapan. Begitu, ini gagasannya. Kalian bisa baca setelah ada isu, argumen pendukung, argumen penentang. Selanjutnya diakhiri dengan simpulan. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada dua pendapat yang berbeda tentang pentingnya sarapan. Kita sendirilah yang akan memilih untuk sarapan atau tidak sarapan di pagi hari. Ini bisa jadi simpulannya, jalan tengahnya. Begitu. Terima kasih, sekian pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat. Kalau misalnya bisa dicatat biar kalian punya catatan atau dibuka buku cetak bahasa Indonesianya atau dibuka LKS-nya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.